Permisi, ini kami dari jurusan Sistem Informasi semester 4. Kami ada tugas mata kuliah Audit Sistem Informasi. Di sini kami memilih ruangan server Universitas Kesaputra sebagai objeknya atau sebagai targetnya. Yang mungkin di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab sama di sini. Boleh, mulai. Pertanyaan yang pertama terkait pertanyaan umum tentang infrastruktur TI-nya sendiri. Apa saja sih komponen utama infrastruktur TI yang digunakan saat ini di ruangan server Universitas Kesaputra ini? Boleh jawab apa? Boleh dulu. Boleh tambahin apa? Nah, kalau untuk komponen infrastruktur sendiri itu bisa kita bedain aja deh jadi dua, kayak hardware dan software. Kalau untuk hardware-nya ya seperti yang kita bisa lihat di sini, ada switch, ada router, ada access point juga gitu. Nah, untuk yang software ini itu ada macam-macam. Jadi kayak untuk storage biasanya pakai NAS. Kalau kalian tahu NAS, di sini kan network attached storage gitu kan. Terus habis itu ada untuk virtualisasinya kita pakai Proxmox di sini gitu kan, dan untuk ada buat monitoring juga gitu kan, kita pakai Grafana juga di sini ya Bang, kayak gitu untuk komponennya sendiri. Dan untuk OS-nya itu yang kita pakai tentunya Linux gitu. Itu untuk komponen infrastruktur dari IT sendiri. IT networking ya? IT khususnya. Dan Mungkin ada beberapa pertanyaan lanjut saja ya. boleh. Yang selanjutnya, apakah ada dokumentasi arsitektur jaringan dan servernya? Ada, jelas ada. Setiap dokumentasi kerja kita emang dokumentasi setiap pekerjaan ya. Dan kami itu bertiga bikin dokumentasi itu lebih ke pakai GitHub page, kalau enggak pakai Mkados yang dikeluarin sama Python. Kita semua dokumentasi berbasis online, jadi bisa diakses secara lokal maupun eksternal gitu ya. Jadi setiap dokumentasi emang sudah tercatatkan dari mulai building server, building networkingnya, atau konfigurasi dari router, kisco, dan ini itu kita tempatkan di satu wadah namanya GitHub page gitu. Kita sering bilangnya kayak dokumentasi kerja si Mkados biasanya bilangnya. Jadi ada terdokumentasi ya kan? Betul, Ya, dokumentasi. harus sih sebenarnya. Harus. Wajib berarti ya? Wajib itu wajib. Bahkan di setiap pekerjaan pun kita harus wajib pakai gitu. Apalagi kalau misalkan di IT gitu kan. Di IT itu kan terkadang ada beberapa kendala yang bakalan terjadi gitu. Kalau misalkan kita nggak punya dokumentasi, kita nggak bakalan punya petunjuk. Sebelumnya itu kayak kita itu konfigurasinya seperti apa gitu kan. Itu. Kalau untuk contoh mungkin kita internet itu didiskusikan kemana saja, itu harus digambarkan juga Ya, topologinya. Kan dari kita kan di sini terpusat dari semua gedung A, Ya, maupun centralized gedung B, lah. kita maksudnya ke rak ini semua. Rasa Kita dari sana narik ke sini, tapi dari atas juga ke sini. Supaya semuanya itu terpusatkan seperti itu. Itu harus digambarkan juga. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk pengelolaan infrastruktur TI-nya yang bertanggung jawabnya itu kira-kira siapa ya kalau di sini? Kalau untuk di Nusa Putra sendiri, kita kan ada kepala unit bagian IT, itu Bapak Isantoir. Nah itu dia yang bertanggung jawab di bidang teknologi, lalu diperintahkan ke kami. Dan untuk konfigurasi juga diserahkan ke kami. Jadi si Bapak Isan cuma nanti hasilnya aja reportan dari kita. Dokumentasi itu yang Yang tadi topologi tadi dikirim. Dokumentasi kerja kita ini itu pasti kita sering center sama Python juga. Karena beliau yang bertanggung jawab atas penuhnya semuanya mungkin ya. Betul di sini. Ya, untuk laporan ke bagian Seputra, untuk bagian ke rektorat mungkin, dan itu Pak Isan. Bisa nanti. Seperti itu.
ini juga mau bertanya tentang server dan data centernya juga, yang mungkin ada beberapa pertanyaan. Kalau di servernya ini berada di lokasi yang sangat aman terkendali gak gitu maksudnya secara lokasinya tempatnya? Nah, untuk servernya ini kalau setahu saya ya, server itu kita ada dua. Yang satu itu ada yang di cloud, di computing, itu buat pakai si akan gitu. kerjasama kita. Terus yang satu lagi yang buatan kita buat di lokal aja, penggunaan buat lokal aja. Kalau untuk cloud computing berarti itu sepertinya cuma Pak Isan yang tahu ya. Oh, iya. Soalnya itu di luar kawan kita. Cuma dia ngasih tahu bahwa server kita itu yang data-data kalian mungkin mahasiswa, data-data siapkan, data-data yang lainnya itu di luar. Adapun yang kita buat bisa dijelaskan sama Enda. Ya jadi server itu kan yang dibilang sebelumnya sama Pak Hasan, kita tuh punya dua. Jadi server yang untuk website untuk Nusa Putra kayak semacam Sumo, si Akad dan lain sebagainya itu memang ditempatkan di cloud computingnya. Jadi Pak Isan yang mengelola itu, kalau kita enggak. Kalau misalkan yang cloud, kalau yang lokal memang kita yang ngelola, karena kalau yang cloud ini kita emang lebih terfokuskan di bidang networking aja. Berbeda dengan yang cloud computingnya. Cloud computingnya itu lebih difokuskan ke pendataan mahasiswa atau akademisi dan lain sebagainya. Kalau kita, disebutnya nggak harusan nge-backup sendiri gitu kan. Kita pakai script aja buat bikin otomatis update, otomatis restore kalau misalkan ada yang terkendala gitu. Kalau misalkan di Windows ada yang namanya checkpoint kan. Kalau misalkan kita ada kendala nih di server, ya kita tinggal di restore aja gitu. Makanya kita tiap minggu itu sering weekly lah sebenarnya, weekly untuk backup. Mengenai port-portnya sendiri di sini, apakah ada yang sudah ditutup Pak dari pertama kali didirikan, misalkan ada yang sudah tidak dipakai gitu? Contohnya port apa tuh maksudnya? Port layanan untuk layanannya. Port layanan, port dari networking maksudnya. Ya, dari Kalau dari networking Kita emang udah custom port semua. Oh, custom port semua. Custom port semua. Karena kita juga pernah ada kasus ada pengalaman penyerangan dulu itu pernah ada penyerangan ke router, makanya kita tuh agak riskan lah kalau misalkan pakai default port kan. Biasanya kan default port itu paling nggak 80 kalau 80 kan. Kita semua sekarang di sini udah ganti ke custom port kita bikinan sendiri, jadi biar lebih aman lah dari penyerangan orang-orang. Kan penyerangan itu kadang-kadang bukan cuma terjadi di luar ya. Oh, iya. Kadang-kadang mahasiswa juga yang itu kan nyoba-nyoba, makanya kita juga cuma kebablasan gitu. Makanya itu sih, makanya kemarin itu yang udah pasti aja semua. Ya, untuk ini bagaimana proses pemberian dan pencamputan akses pengguna. bagaimana proses pemberian dan pencabutan akses. Maksudnya gimana tuh? Ya, boleh saya jawab ya. Akses pencabutan dan pemberian otoritas kan ya sebenarnya. Kalau kita di sini biasanya memang otoritas untuk pemakaian atau pengelolaan server itu cuma kita aja, dan orang di luar selain IT itu kadang-kadang jarang untuk minta akses. Kalau misalkan, jadi makanya dengan environment kayak begitu kita nggak menerapkan jambox. Jadi kayak semacam kalau jambox kan ada seseorang yang minta akses nih ke server kita pasti bakalan ngasih akses beberapa menit dengan tujuan apa dan ini itu apa gitu kan, dengan tujuan apa, terus dengan berapa waktu lama yang mau dipakai gitu kan. Nah kalau kita di sini nggak menerapkan jambox gitu,
Makanya kalau misalkan mau paling secara tersurat aja. Dan sejauh ini sih kita nggak pernah diminta untuk otoritas server selain kita sendiri gitu. Kita paling ngasih laporan aja nih, dokumentasi kerjanya seperti ini kan nggak ada untuk orang di luar IT gitu yang minta akses ke sini sih. Itu aja sih paling. Jadi emang dibatasi berarti ya? Dibatasi ya, mungkin dari environment kita aja gitu, dari lingkungan kita aja udah gitu. Kalau orang lain nggak ada gitu. Lanjut Pak ya, untuk Boleh. yang keamanan fisiknya. Kalau akses ke ruang server ini pakai kunci kartu akses apa ada biometri gitu Pak? Terus sama yang keluar masuk apa ada catatannya? Nah, boleh dijawab Pak Hasan? Untuk ini kita belum ada sebetulnya. Cuma kalau untuk keamanan Kunci. kita kunci Kunci. aja. Kuncinya ada di sekwan. Mungkin Sekwan. kalau untuk pencatatan, paling nanti kalau kan di sekwan kalau pinjam kunci suka dicatat tuh Hmm. namanya siapa, kebetulannya apa. Nah biasanya di sana dicatatnya. Kalau di luar kita, kalau untuk kita berdua Kita udah punya kunci kita sendiri. punya kunci sendiri. Kalau untuk yang lain misalkan kayak saya sama Enggar lagi libur. Mungkin kalau mau masuk izinnya ke seksual security paling itu sih. Kalau di nanti kita cuma ruangan dosen aja sih, prodi aja, satu sama yang itu nggak ada. Yang benar itu biometriknya. Satu. Lanjut ya, apakah ada rencana pemulihan bencana disaster recovery plan? Belum bencana ya? Pemulihan bencananya kalau bencana yang seperti gempa mungkin nggak ada ya. Cuma kalau untuk kebakaran kita cuma ada sediain aja apa kecil aja sih cara cepatnya. Kalau untuk yang bencana lain kita nggak tahu ya, belum ada. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya kami juga buat bertanya-tanya gitu, dan juga untuk terima kasih banyak udah memberikan informasinya gitu ke teman-temannya ya. Ini cuma sekian, terima kasih ya. Udah selesai? Sudah selesai Ya, kalau gitu. Terima kasih banyak ya. Ya.